Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi pengajian malam hari ini, dimohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu dari muadzin Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang sedang sakit. Beliau adalah Bapak Imam Mudzakir syafahullah syifaan ajila. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengaruniakan dengan segera kesembuhan total kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي إمام مذكر أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat mulia yang ada dalam surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas ayat berapa? Ayat 17 dan 18. Hari ini kita akan mengkaji ayat yang terakhir dari surat Al-Infitar. Ayat berapa? 19. Di ayat yang ke-17 dan ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Kemudian, tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang yang mendengarkannya. Membuat orang yang mendengarnya penasaran, pengen tahu apa itu hari pembalasan. Setelah orang fokus bersiap untuk mendengar penjelasan tentang apa itu hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa itu hari pembalasan. Hari pembalasan adalah yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari pembalasan adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana siapapun tidak bisa membantu apapun kepada orang lain. Hari pembalasan adalah hari apa? Siapapun tidak bisa membantu apapun kepada orang lain. Wal amru yauma idzin lillah. Karena pada hari itu semua urusan ada di dalam kekuasaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang peristiwa hari pembalasan. Bahwa di hari kiamat nanti masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Apa yang kita kerjakan itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita perbuat itu yang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kalau di dunianya kita tekun melakukan kebaikan, maka saat itu pun balasan yang akan kita terima juga berupa apa? Kebaikan. Berarti sebaliknya, ketika seseorang sibuk di dunianya dengan keburukan, dengan dosa, dengan maksiat, maka balasan yang akan dia dapatkan juga berupa keburukan
mirip seperti perbuatan yang dulu dia kerjakan ketika di dunia. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan dapatkan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, kita pun akan mendapatkan keburukan. Walaupun kita punya hubungan baik dengan orang-orang yang baik. Saat itu yang akan dilihat, yang akan diukur, yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah masing-masing dari kita. Jadi jangan mengandalkan dekengane pusat. Hari kiamat dekengane pusatnya bae apa? Gimana? Hubungan kekerabatan enggak laku pada hari itu. Bapak pengen bantu anak. Anak pengen bantu bapak. Suami pengen bantu istri. Istri pengen bantu suami. Enggak bisa. Di dunia masih bisa. Anak daftar supaya diterima, orang tuanya datang. Bawa KTP BLC. Masih bisa. Di akhirat enggak ada. Jenengan sholat, bojone ora sholat, dewek-dewek. Sendiri-sendiri. Atau kebalikannya, bojone jenengan sholat, jenengan ora sholat, dewek-dewek, urusannya dewek-dewek. Nafsi, nafsi. Napa artinya nafsi? Dewek. Kan artinya. Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan sendiri-sendiri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu siapapun nafsun tidak bisa memberikan apapun syai'an li nafsin kepada siapapun. Enggak peduli siapapun dia. Dan siapapun yang akan dibantu. Bagi orang yang paham bahasa Arab, di sini nafsun nakirah. Li nafsin nakirah. Syai'an nakirah. Dan sebelumnya ada la an-nafiyah. Dan itu menunjukkan semuanya siapapun. Enggak bisa. Bantuan apapun enggak bisa. Siapapun tidak bisa membantu siapapun dalam urusan apapun. Itu kira-kira seperti itu. Bagi yang paham bahasa Arab. Enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Karena kita ngurusi diri sendiri. Masing-masing dari kita itu akan memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Enggak mikir keselamatan orang lain. Bayangkan para nabi dan rasul alaihimussalam. Orang-orang mulia yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Manusia berbondong-bondong mendatangi mereka di padang mahsyar. Minta bantuan sama mereka. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memulai proses hisab. Semua nabi dan rasul mengatakan nafsi. Urusi awake dewek. Bayang. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Habis. Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am. Ayat 94. Apa kata Allah? Surat apa?
Al-An'am. Ayat berapa? 94. Laqad walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh nanti di hari kiamat kalian semuanya akan datang kepadaku sendiri-sendiri seperti dahulu kalian pertama kali diciptakan. Ketika kita lahir ke muka bumi sendiri atau tidak? Sendiri. Kan kembar Ustaz. Kembar sendiri enggak? Sendiri. Orang anak kembar keluar bareng-bareng. Ada? Enggak ada. Tetap nama? Satu-satu. Dan kembar itu pun juga minoritas toh. Mayoritas napa? Enggak kembar. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian nanti semuanya pasti akan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Sebagaimana dulu kalian pertama kali diciptakan juga sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian akan tinggalkan dunia di belakang punggung kalian. Jabatan, apalagi kendaraan, apalagi harta, sawah, pengikut, jamaah akan ditinggalkan semuanya di belakang kita. Gak ada yang dibawa. Jangankan rumah, wong baju yang nempel saja gak dibawa. Ufatan, uratan, semuanya nanti akan dikumpulkan dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai alas kaki, ghurlan, dalam keadaan belum disunat. Seperti pertama kali diapakan? Dilahirkan. Gak bawa apa-apa. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kalian akan tinggalkan semua dunia kalian di belakang punggung kalian. Wa ma nara ma'akum syufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka. Dan tidak mungkin sesembahan-sesembahan yang kalian pikir bakal membantu nanti di hari kiamat akan membantu kalian. Tidak mungkin sosok-sosok yang kalian pikir bakal membantu di hari kiamat, sesembahan-sesembahan kalian selain Allah, kalian pikir akan membantu, enggak mungkin mereka akan bantu kalian. Karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Apalagi kalau sesembahannya itu adalah benda-benda mati. Kalian pikir kerisnya apa? Teko bantu gue. Kerisnya wis remuk. Udah jadi abu. Hari kiamat habis. Apa kalian pikir patung-patung kalian itu bakal datang membantu? Jimat-jimat kalian pikir akan membantu? Apalagi kuburannya sudah hancur lebur. Kubur yang dikeramatkan, kalian pikir akan bantu? Apalagi sapi, apalagi tikus. Kan ada yang nyembah apa? Tikus. Tidak ada. Kalian pikir mereka akan bantu kalian? Enggak. Matahari enggak, bulan enggak, bintang enggak ada. Kemudian Allah Azza wa Jalla sampaikan, laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun. Hubungan kalian dengan mereka semuanya sudah putus pada hari kiamat. Jadi jangan suka mengandalkan, lah, yang penting perak karo anu,
Kok anu kan bakalan apa? Bantu. Loh si anu ge belum tentu masuk surga. Si anu ini ya, yang kita katakan derek Mbah Anu. Loh si anu ini belum tentu masuk surga. Kok kita mengandalkan dia itu bagaimana? Sebagai orang di zaman itu saudara, sekalian dijamin nyongsing bakal apa? Nanggung. Ngawake burung untuk mlebu surga, nanggung wong liya gimana sih? Sudah dosanya sudah saya yang nanggung saja. Memang dosanya Anda itu sudah enggak ada, Pak. Sudah bersih dari dosa. Dosanya awake akeh, dosa dia juga banyak, masih mau nanggung dosa orang lain. Bagaimana pola pikirnya sebagian orang ini? Ustaz, katanya ada syafaat, Ustaz. Katanya ada apa? Syafaat. Syafaat itu bantuan atau tidak? Bantuan atau bukan? Bantuan. Katanya tadi siapapun nggak bisa bantu siapapun dalam bentuk apapun. Syafaat itu bantuan atau bukan? Bantuan. Ada atau tidak? Katanya nggak ada. Pengecualian. Kenapa? Pengecualian. Kecuali napa? Syafaat. Dari siapa? Dari orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang diberi izin itu adalah sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun minan nar." Ada sebagian orang yang dikeluarkan dari neraka. Bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan lantaran syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannah. Lalu setelah dikeluarkan dari neraka, maka dimasukkan kemana? Ke surga. Yusammauna al-jahannamiyin. Orang-orang itu julukannya jahannamiyun. Apa jajal jahannamiyun? Mantan penghuni neraka jahannam. Arab apa ora? Ya. Ada di antara mereka yang dikeluarkan dari neraka. Dengan apa tadi? Syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa mereka? Orang Islam bukan? Orang Islam bukan? Hah? Orang Islam? Orang Islam masuk neraka jahanam? Iya. Bukan. Loh sih kepriwe jadi iya sih orang. Mereka orang Islam. Kalau orang kafir nggak mungkin keluar dari neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kaum musyrikin fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam khalidina fiha. Napa khalidina fiha? Mereka akan kekal selama-lamanya. Kalau jahannamiyun
Kekal enggak? Enggak. Berarti mereka bukan orang kafir. Mereka orang Islam. Terus kepriwe wis Islam lebu neraka sih kepriwe. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih gharib. Dan menurut Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu khusus untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Umatku niku sinten? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Sinten umatnya Nabi Muhammad? Ya wong Islam. Pertanyaannya, wong Islam ada yang melakukan dosa besar? Hah? Banyak? Apa iya? Dosa besar? Iya. Mungkin ana ora? Saya kasih contoh. Ghibah. Napa? Ghibah. Napa ghibah? Ngerasani, gosip, menggunjing. Itu dosa apa? Besar. Makanya anak sing pada ghibah apa ora? Ayo. Jadi ketika kita dengar dosa besar itu, wah nyong tahu orang zina, orang, masya Allah nggak zina, alhamdulillah. Orang mabok, alhamdulillah. Nggak judi, alhamdulillah. Tapi dosa besar kan nggak cuma itu. Ria, dosa besar atau tidak? Besar, namanya syirik kok. Masa nggak besar? Walaupun syirik kecil. Walaupun kecil tapi syirik. Itu dosa besar. Kalau kalian jenengan pernah riak? Hah? Ya saya dipikir disit. Itu dosa besar. Jadi Nabi SAW akan memberikan syafaat bagi umatnya para pelaku dosa besar. Mau dapat syafaat? Hah? Kok bingung sih? Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya mlebu neraka di situ gue terus dikeluarkan. Salah satu jenis syafaat itu. Jadi syafaat itu macam-macam. Syafaat itu apa? Macam-macam. Ada syafaat orang yang harusnya masuk neraka. Terus nggak jadi masuk neraka. Lantaran dapat apa? Syafaat. Ada orang yang sudah masuk neraka. Harusnya lama banget. Terus dapat apa? Syafaat. Akhirnya dikeluarkan sebelum waktunya. Itu juga apa? Syafaat. Ada syafaat orang sudah masuk surga, tapi pengen derajat yang lebih tinggi. Dapat syafaat sehingga menempati level di atas yang seharusnya dia dapatkan. Itu juga syafaat. Jangan pengen yang mana? Yang terakhir. Masya Allah. Kira-kira pantas apa enggak? Kan memantaskan diri kan. Kita ini kira-kira pantas atau enggak gitu loh. Jadi syafaat ada atau tidak? Ada. Ayat tadi, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, itu sifatnya umum. Dalil tentang syafaat sifatnya apa? Khusus. Sehingga para ulama mengatakan bahwa dalil yang umum ini dikhususkan
dikecualikan dengan dalil-dalil yang khusus, yang spesifik. Yang tadi sebagian sudah saya bawakan. Dan itu dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya, wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu semua urusan di tangan siapa? Allah. Jadi orang-orang yang akan memberikan syafaat tidak mungkin bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Makanya sebagian ulama menafsirkan wal amru, maknanya sebagian ulama mengatakan wal iznu. Maksud dari al amru di situ adalah izin. Orang nggak bisa melakukan apapun tanpa izin dari Allah. Dan itu dijelaskan di dalam ayat lain di surat An-Naba. Surat apa? An-Naba ayat 38. Apa kata Allah? La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali yang diberi izin oleh sinten? Allah. Salah satunya bicara untuk memberi syafaat. Syafaat kan ngomong. Si fulan, aku mohon ya Allah dikeluarkan dari neraka. Itu kan ngomong. Orang itu nggak mungkin ngomong kalau nggak diizinkan sama Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat paling agung dengan izin Allah Azza wa Jalla. Syafaat napa niku? Asy-syafa'atul uzma. Syafaat paling agung. Yang setiap habis azan kita berdoa kepada Allah supaya Nabi SAW memberikannya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'ad. Ya Allah, berikan izinmu kepada nabimu untuk memberikan syafaat paling agung. Maqamam mahmuda. Di momen semua manusia akan memuji Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena seluruh nabi dan rasul gak bisa memberikannya. Tadi kan saya sudah sebutkan kan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Sinten? Nabi Isa alaihissalam. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Alaikum bi Muhammad. Coba datang kepada Muhammad. Semua manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu Nabi SAW mengatakan, ana laha, ana laha. Iya, memang akulah yang dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu. Pertanyaannya, apakah detik itu juga Nabi langsung memberikan syafaat? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Minta izin kepada Allah. Apa yang dilakukan? Sujud kepada Allah. Berapa lama sujudnya? Qadra jumu'atin. 1 pekan. 1 pekan Nabi kita sujud minta izin kepada Allah. Supaya bisa memberikan syafaat buat kita. Begitu 1 pekan beliau sujud. Memuji Allah, minta izin, menyanjung Allah, memuja Allah. Baru saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, kamu minta apa? Aku akan beri permintaan. Wasfa' tusyaffa,
silahkan engkau berikan syafaat karena engkau sudah diberi izin. Wal amru yauma idzin lillah. Hari kiamat urusan itu hanya di tangan siapa? Allah. Maka kalau kita pengen dapat syafaat, mintalah kepada yang memberi izin. Sinten? Allah. Jangan salah alamat. Terus pripun Ustaz ndongane? Ya Allah, berikanlah syafaat nabimu untukku. Kuwi sing bener kayak gue. Ya. Berarti pembukanya adalah ya Allah. Bukan ya Rasulullah. Ya Allah, berikanlah napa? Syafaat nabimu untukku. Kenapa? Karena yang memberi izin nanti siapa? Allah. Wong Rasul SAW saja minta izin dulu sama Allah. Selesai pembahasan kita tafsir surat apa? Al-Infitar. Habis Al-Infitar apa? At-Takwir. Jadi mulai pertemuan yang akan datang kita akan pindah surat. Surat apa? At-Takwir. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.